Shalom, salam sejahtera. Hari ini saya ingin belajar Alkitab di dalam perikop Roma 5 ayat 17 yang menyentuh tentang manusia berdosa dan manusia membutuhkan juru selamat. Mari kita baca di dalam Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dosa pengertian sederhananya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, Allah memberi perintah kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu kita boleh baca di Kejadian 2 ayat 16 hingga ayat 17. Namun karena tipu daya iblis yang menyamar melalui ular, Adam dan Hawa gagal mematuhi perintah itu. Mereka memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, dan mereka pun mati di hadapan Allah. Mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Mereka menemukan diri mereka telanjang dan kemudian takut bertemu dengan Allah. Walaupun akhirnya Allah bermurah hati untuk mencari mereka, namun pada akhirnya mereka diusir dari taman Allah itu dan hidup jauh dari hadapan hadirat Allah. Kemudian Adam pun mati setelah umur 930 tahun. Ketidakpatuhan sekalipun terasa enak pada awalnya, namun ujungnya membawa pengaruh yang sangat buruk atas hidup kita karena Allah konsisten dengan firman-Nya. Pelanggaran Adam di taman adalah awal dari dosa dan pelanggaran itu. Dosa atau tempatnya kuasa dosa masuk dalam kehidupan manusia dan menjalar kepada seluruh keturunan Adam. Dosa warisan atau kecenderungan untuk berbuat dosa itu telah menjadi sifat dari seluruh keturunan Adam. Manusia tidak melakukan kehendak Allah, namun justru berbalik melawan kehendak Allah penciptanya. Kecenderungan berbuat jahat itu semakin mengikat di antara manusia, dan itulah yang telah memaksa Allah untuk menghukum semua manusia dengan air bah pada zaman purbakala. Allah hanya menyelamatkan Nuh dan anak-anaknya karena hanya Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu kita boleh baca di dalam Kejadian 6 ayat 9. Allah adalah sumber yang baik dan yang benar. Ia bukan sumber segala yang jahat, dan Ia juga tidak menghendaki yang jahat. Dosa dan kejahatan apapun dihukum oleh Allah. Namun setiap perbuatan yang benar dan baik akan diupahi oleh Allah, dan itulah yang kita lihat dilakukan oleh Allah kepada Nuh. Bahkan anak-anak Nuh yang tidak hidup seperti ayah mereka turut menerima upah keselamatan karena kehidupan saleh dari ayah mereka. Ini satu kebenaran yang patut untuk diingat, bahwa kehidupan orang benar memberi pengaruh positif terhadap komunitas di mana ia hidup, berdampak positif terhadap keluarga, terhadap orang-orang di sekitar, dan juga lingkungan kita. Yusuf ini seorang pemuda yang takut akan Tuhan, dan oleh Yusuf Allah memberkati keluarga Potifar.
Alkitab berkata, sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Dan itu kita boleh lihat di dalam Kejadian 39 ayat 5. Juga ketika Yakub tinggal di keluarga Laban, ia membawa berkat Allah dalam keluarga pamannya itu. Itulah betapa pentingnya seorang kepala keluarga hidup benar di hadapan Allah. Bukan hanya kepada keluarga, tetapi semua kepala-kepala dalam semua lembaga, karena sejatinya melalui kepala Allah akan memberi berkat. Namun jangan lupa, kalau seorang benar mendatangkan berkat Allah dalam komunitasnya, adakah yang lain selain kutuk yang didatangkan oleh seorang yang jahat atas komunitasnya? Ya, itu memang benar. Kepala keluarga yang hidup dalam kejahatan membawa kutuk atas keluarga dan anak-anaknya. Dan demikian semua kepala dari semua lembaga agama, sosial, masyarakat, dan pemerintahan. Itulah pentingnya seorang kepala atau pemimpin harus hidup benar di hadapan Allah. Kembali ke perikop firman Tuhan tadi, kuasa dosa adalah musuh dari kebenaran dan juga musuh dari manusia. Dan karena manusia telah berada di bawah kuasa dosa, maka manusia tidak berdaya untuk dapat melawan atau keluar dari kuasa itu. Ia membutuhkan seorang lain yang penuh kuasa untuk menariknya keluar dari kuasa itu. Seorang juru selamat yang tidak hanya menawarkan keselamatan surgawi, tetapi juga mampu melepaskannya dari kuasa dosa itu dalam hidup ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah dengan mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, ke dalam dunia, supaya oleh iman kepada Yesus manusia tidak hanya beroleh harapan surga, tetapi kemerdekaan dari kuasa dosa untuk dapat hidup bagi Allah. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 31 sehingga 32, ayat 34, di pasal 34 hingga 36, Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang buat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Manusia membutuhkan kelepasan dari kuasa dosa, dan iman kepada Yesuslah caranya. Sebab oleh iman kepada Yesus, Allah mengaruniakan rohnya ke dalam hati setiap percaya, dan oleh Roh Kudus ini setiap percaya dapat merdeka dari kuasa dosa dan beroleh sumber kuasa baru untuk hidup bagi Allah. Paulus menyebutkan dengan istilah menjadi ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu kita boleh baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus sejatinya adalah kegenapan perjanjiannya kepada umatnya yang disampaikan oleh Nabi Yeskel ketika Nabi itu berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tentu tidak ada seorang yang sempurna, namun perubahan hidup adalah keniscayaan terjadi bagi setiap percaya. Alkitab membuktikan hal itu. Paulus seorang yang sangat radikal, keras, dan telah menjadi seorang pembunuh atas nama agama Yahudi, lalu kemudian berubah menjadi seorang yang penuh kasih dan rela memberi hidupnya untuk orang-orang di luar bangsanya. Karena perjumpaannya dengan Yesus, kehidupan para rasul, Stefanus, dan jemaat mula-mula membuktikan kuasa Allah yang sanggup mengubah hati dan karakter setiap percaya. Dan tentu kita dapat menambah daftar nama-nama itu dalam sepanjang sejarah gereja. Bahkan kita juga dapat menyaksikan perubahan itu bagi banyak orang di sekitar kita yang dulu begitu jahat dan kemudian berubah menjadi orang-orang yang mengasihi karena Yesus. Memang hanya Yesus yang dapat mengubah hidup menjadi baik, benar, dan mengasihi. Tidak seorang pun yang lain dapat melakukannya. Karena itu, bila kita sudah berusaha untuk hidup dalam kebaikan dan kebenaran, dan gagal atau kita sudah hancur-hancuran dalam dosa, yang kita butuhkan hanyalah Yesus. Berseru kepada Yesus, minta Ia masuk dalam hati kita, dan Ia akan mengubah hidup kita menjadi manusia baru yang tidak hanya hidup namun dapat menikmati hidup ini dalam segala kelimpahan, karena kita memiliki kasih-Nya yang memungkinkan kita dapat mengasihi dan hidup benar di hadapan Allah. Dan itu kita boleh baca di dalam Yohanes 10, di dalam Yohanes 10 ayat 10, bila kita dan apabila kita mau, Ia pasti akan melakukannya. Hanya di sini yang saya ingin belajar daripada perikop Alkitab tadi, dan semoga Anda diberkati. Selamat beraktivitas, sampai bertemu lagi. God bless you.